Cung, Jatman iku donya, Cung. Artinya apa maksudnya? Ya itu tergantung niatnya orang di situ ya, di mana-mana itu kan. Donya apa di donya gitu kan. Nah, karena beliau menyikapi peristiwa itu, beliau berpendapat Jatman iku donya gitu. Karena terjadi muktamar, tapi kiai ada 11 kiai yang secara kasepuhan itu harusnya hadir, tidak dihadirkan, justru malah diumrohkan itu. Dalam tanda kutip ya oleh pihak Pekalongan itu. Ya. Nah, ini 11 orang kiai ini yang disebutkan Mbah Maimun itu Mbah Maimun sendiri, Mbah Ahmad Mutahar selaku Rois Am, kemudian Kiai Lutfi Hakim. Ya ini namanya kudeta, dan Mbah Maimun sendiri ngomong ini kudeta. Kiai Sepot itu tahu kejadian ini dan tetap membantu Ahmad Lutfi sampai 23 tahun loh, aku bilang gitu. Mudah-mudahan video ini ditonton oleh santri-santri senusantara ya, dari Sabang sampai Merauke, apalagi yang memang dia itu NU lah gitu. Jadi ini ada video yang begitu menarik untuk sama-sama kita simak, teman-teman. Ada penuturan dari seorang cucu pendiri Jatman ya, Thorikoh yang muktabar ini, apa yang dilakukan oleh Pak Lutfi bin Yahya terhadap Jatman ya, kita simak. Selama beliau menjabat sebagai Rois Am, karena memang beliau sebagai estafet pengganti daripada Mbah Ahmad Mutahar ya, Rois Am sebelumnya ya, secara keorganisasian beliau yang menduduki jabatan Rois Am, artinya ya secara sah, secara organisasi begitu. Tapi kalau kemudian sebagai apa dari sana Thorikoh sepertinya tidak tersambung ke apa namanya Habib Lutfi bin Yahya, tidak tersambung ke Mbah Muslim. Nah, cuma kita itu kan sebenarnya ketika berorganisasi itu kan landasannya itu kan aturan organisasi. Ya, di dalam aturan organisasi, kalau di dalam NU ada ADART, kalau di dalam Banom ada PRT, ada peraturan rumah tangga. Jadi ketika kemudian sudah ada banyak sekali pelanggaran organisasi yang sebenarnya kita para kiai temukan di era yang Habib Lutfi segala macam, itu ya akhirnya mau tidak mau harus ada perubahan kan gitu, harus ada perubahan. Jadi sebenarnya bukan kiai-kiai itu menurunkan Habib Lutfi, enggak, ya biasa gampangnya ya karena ada aturan organisasi yang menurunkan beliau itu. Ketika kita menegakkan aturan organisasi ya bisa dikatakan ya ADART sendiri itu yang menurunkan Habib Lutfi bin Yahya. Kalau misalnya beliau mengatakan ada bagian oknum mungkin ya murid dia atau apa mengatakan ini kudeta dan segala macam, ya itu nggak benar. Justru kalau dari sejarah itu ada peristiwa yang mungkin bisa dikatakan beliau yang mengkudeta. Karena apa saya katakan demikian? Karena dulu pada waktu tahun 2000 itu ada muktamar, Mbah Ahmad Mutahar itu Rois Am tahun 90 sampai tahun 2000, artinya 2 periode. Ya. Nah, ketika tahun 2000 itu ada peristiwa suksesi yang ini sering kali disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair sendiri. Kepada saya juga disampaikan, kepada Durian Pranggen, kakak saya disampaikan, kepada saudara-saudara disampaikan, bahkan pada alumni Pranggen, kadang alumni Pekalongan juga kisahnya disampaikan. Artinya kisah ini sangat mendalam bagi Mbah Maimun Zubair sendiri. Ada suksesi yang beliau itu di situ sangat kecewa dengan peristiwa itu. Di tahun 2000 itu, pada waktu itu dalam catatan saya itu Rois Amnya Mbah Ahmad Mutahar ini masih menjabat semua ya, karena kalau nggak menjabat tidak bisa melaksanakan ini kan, tidak bisa melaksanakan tindakan organisasi. Jadi Rois Amnya kayak Ahmad Mutahar, kakek saya, ya. Wakil Rois Amnya itu Kiai Usman Abidin Jakarta, Rois awalnya Kiai Maimun Zubair sendiri, Mbah Maimun Zubair, Rois saninya Kiai Samsuri Badawi,
dan sebagainya ya. Ini di sini juga tercatat mustafatnya itu antara lain Kiai Anwar Musadat, Kiai Aliafi, Kiai Turehan Azuri Kudus, ada Habib Syekh Al-Jufri Jakarta, Habib Lutfi sendiri Pekalongan itu mustafat. Kemudian yang keenam Kiai Mufid Al-Habib Yogyakarta. Nah, di situ ketika saya kira-kira tahun 2013 saya sowan Mbah Maimun Juber, Mbah Maimun ya sambil tertawa sambil ya sumeh gitu kan, mengenang beliau itu. Beliau kalau ketawa itu kan pundaknya itu cuma goyang ya. Goyang-goyang. Pundaknya itu yang goyang-goyang gitu, sambil agak tertawa sedikit gitu. Saya salam gitu kan, assalamualaikum. Saat ini kita pundi Gus, ya beliau menyapa begitu. Sementara mawon Mbah, mulang-mulang gitu, segede-segede saya bilang gitu. Terus saya duduk, terus beliau mulai ngobrol. Terus beliau menyinggung kakek saya. Aku karo mbahmu iki pribone wakil. Aku sama kakekmu tuh jatuhnya kok wakil terus gitu. Katanya beliau gitu. Cacah bar saka Mranggit terus do ning sarang. Ning mbahmu sik mondok ning mbahmu sik baru ning mondok rere ngono bae. Biyen ning Jatman mbahmu kok Isam ibune aku yo wakil gitu. Beliau membahasakan wakil karena lebih secara struktural di bawah Mbak Tuhar itu. Nah, terus beliau mengisahkan bahwa ketika tahun 2000 itu ada kiai-kiai yang diumrohkan. Nah, ada di situ juga dilengkapi oleh cerita yang lain putranya Kiai Rofi'i Gus Tamid itu Karangawen bercerita juga di tahun 2017 beliau sowan Mbah Mun dengan versi lebih komplit lagi. Dia mengatakan yang diumrohkan itu 11 orang kiai. Satu yang disebutkan Mbah Maimun Juber, Mbah Maimun sama Gus Tamid itu cerita, "Cung, Jatman iku donya, Cung." Artinya apa maksudnya? Ya itu tergantung niatnya orang di situ ya, di mana-mana itu kan. Itunya gitu kan. Nah, karena beliau menyikapi peristiwa itu, beliau berpendapat Jatman itu donya, gitu. Karena terjadi muktamar, tapi kiai ada 11 kiai yang secara kasepuhan itu harusnya hadir, tidak dihadirkan, justru malah diumrohkan itu. Dalam tanda kutip ya oleh pihak Pekalongan itu. Nah, ini 11 orang kiai ini yang disebutkan Mbah Maimun itu Mbah Maimun sendiri, Mbah Ahmad Mutahar selaku Rois Am, kemudian Yai Lutfi Hakim. Jadi yang disebutkan 3 nama ini menurut Gus Samit itu. Artinya ini orang-orang yang sentral yang ketika barangkali hadir di acara muktamar itu kemudian Habib Lutfi nggak jadi. Jadi umrohnya itu lama katanya Mbah Mun. Artinya ketika kembali muktamar sudah selesai. Betul. Yang jadi Pekalongan itu. Jadi politisasi berarti ya Gus ya. Ya ini namanya kudeta dan Mbah Mun sendiri ngomong ini kudeta. Karena ya ini proses seperti ini. Dulu pernah saya sampaikan ini di forum terbatas gitu, teman-teman Matan gitu. Karena teman-teman Matan itu kan mahasiswa ahli Torah Al-Mutabor itu kan angkatan mudanya Jatman gitu kan. Dan sebagian besar itu enggak ada yang pro PBNU itu, bagian besar pro anu lah. Ya ada tapi sedikit sekali kan. Bagian besar pro Pekalongan, yang kembali ke NU itu berapa gitu. Anak-anak muda itu gampang dicuci otak ya. Jadi sayang sekali gitu. Jadi sampai ada yang nulis di media itu bahwa kiai-kiai yang ke pro PBNU itu dianggap nggak punya adab gitu. Loh kok bilang nggak punya adab itu gimana? Terus akhirnya saya tulis kisah itu tadi yang saya sampaikan tadi, kurang lebih untuk kok kayak gini kok kurang adab itu gimana? Ya nggak kurang adab siapa kalau kayak gini gitu. Betul. Kiai sepuh itu tahu kejadian ini dan tetap membantu Habib Lutfi sampai 23 tahun loh, aku bilang gitu. Masa masih bilang kurang adab? Betul.
masih bangkrut, masih ini yang kuyung semuanya. Kita terus Iya, bikin iya. organisasi sendiri juga kan itu, nggak bikin Jatma atau apa, Betul, Jatma betul. perjuangan juga enggak kan itu. Ketika dipimpin beliau kan itu juga. Nah ini kan sangat kita itu sangat ya prihatin ya. Atau ketika kita berseberangan terus bikin baru, artinya ketika itu direspon dengan membuat organisasi baru, basis baru, kemudian logo baru, rumah baru, yaitu walaupun klaimnya ya kita tetap NU, kita tetap ini, tapi kalau kemudian di situ tidak ada afiliasi sama sekali dengan NU secara struktural, ya gimana kita mau bilang NU, ya mungkin RU kultural mungkin bisa, ya cuma ya itu sebagai langkah untuk antitesis daripada Jatman, ya itu sayang sekali karena mau pecah, apalagi mau direspon seperti apapun itu, kalau namanya pecah itu ya namanya nggak bagus lah. Ya kita memang mau tidak mau memang banyak berbeda pandangan gitu dalam hal organisasi dan sebagainya, mungkin belum bisa ketemu, tapi ya kalau responnya kemudian ada di situ perpecahan, ya sayang sekali. Iya, Ya, betul. tidak lebih begitu. Jadi dari cat masuk aja, ya tidak secara struktural, tidak ada hubungannya dengan NU sama sekali. Terlalu enak mungkin ya Gus ya. 23 tahun menguasai Jatman itu. Jadi ada aja Ya memang kudeta kalau itu. dari cerita karena Kiai yang saya dengar, memang beliau itu sangat protektif sekali ya. Misal kan hampir Jatman itu tidak dikelola dengan cara organisasi, enggak ada pembukuan, enggak ada ini. Ya mungkin ada pembukuan tapi juga tidak pernah dibahas gitu di dalam rapat-rapat. Kalau ada dana-dana juga enggak ada transparansi dan sebagainya. Jadi kesulitan sekali. Makanya kemarin ketika Jatma Aswaja itu berdiri, pandangan saya terus, loh, ada Jatma, apakah ini perampokan aset? Saya bertanya gitu, karena apa? Selama 23 tahun beliau menjabat, bahkan organisasi Jatman sebelumnya itu kan dokumen-dokumen itu kan kita tidak pernah pegang, artinya ini dipegang oleh pengurus-pengurus yang menjabat itu, dan tidak pernah divotan punya aset apa segala macam. Padahal kalau menurut cerita-cerita para kiai, banyak ulama-ulama atau agnia-agnia yang akhirnya mewakafkan tanah, gedung segala macam ke Jatman, dan itu tidak tahu kita gitu. Dan kepengurusan sekarang ya saya belum melihat ada langkah untuk sana gitu yang secara serius mengusut itu, atau mungkin malah terima LPJ itu juga, semacam LPJ itu juga nggak ada ya Gus ya? Nggak ada, karena memang kemarin itu ya sulit sekali untuk mempertemukan itu kan. Beliau kan tidak hadir di pas acara di Surabaya itu kan, tidak hadir juga. Yang perwakilannya hanya sebatas aja gitu. Itu sendiri tidak hadir. Ya akhirnya itu aset-aset itu yang mungkin kalau ada kesadaran dari pengurus Jatman yang lalu untuk menyerahkan itu, bahwa karena itu bukan hak mereka, karena ketika menerima itu selaku Rois Am Jatman, bahkan Matan saja itu dipermasalahkan, itu kan yang bikin Habib Lutfi. Loh, Habib Lutfi bikin Matan itu selaku Rois Am Jatman, bukan pribadi Habib Lutfi. Artinya ini bukan, orang itu tidak bisa membedakan antara pemilihan pribadi dan organisasi itu kok lucu gitu. Ini tindakan organisasi apa pribadi, kok nggak bisa membedakan, itu lucu sekali kan dengan saya. Jadi ya kalau itu ada hal-hal yang sekiranya bukan haknya, ya karena ini bukan urusan yang istilahnya hanya sudah duniawi saja bertanggung jawabannya, kan apalagi dalam organisasi kan gitu, pasti mereka tahu konsekuensinya gitu. Ya artinya ya itu saya harap ada kesadaran seperti itu untuk mengembalikan aset-aset dan sebagainya.